Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan program saya yang berjudul Random Name Picker, yang dimana bahasa pemrogramannya adalah C++. Dan sepertinya langsung saja kita mulai dari membuka Visual Studio Code. Oke. Oke, baik. Saya akan menjelaskan fungsi dan lain-lain, apa kegunaan dari kode-kode yang ada di program saya. Oke, baik. Pada line 1 sampai 8 ini adalah dependensi yang dimana berfungsi untuk saya ketika menggunakan fungsi-fungsi seperti cout dan lain-lain, teman-teman. Jadi saya tidak perlu membuat sebuah fungsi lagi dan tinggal gunakan fungsi-fungsinya saja. Oke. Lalu di line 12 ini ada sebuah function yang dimana nanti saya akan gunakan di line berikutnya. Function ini berfungsi untuk menghilangkan white note di depan. Jadi dimulai dari membuat variabel yang berfungsi untuk menentukan apakah ada ini white note itu seperti ini misalnya, teman-teman. Seperti ada spasi di depan, lalu ada ini di dalam sebuah string ya. Jadi ini parameternya ada string, lalu dia mencari white note di depannya. Lalu apabila ada bentuk karakter yang kosong, entah itu ini tab, entah itu paragraf baru atau spasi atau dan sejenisnya ya, teman-teman, maka akan di return ini menjadi kosong, teman-teman. Lalu kita membuat sebuah variabel lagi yang mencoba menemukan di akhir. Kalau tadi di awal misal seperti ini misalkan perumpamaan sebuah string, teman-teman. Misal di awal ada ini, kalau yang end ini yang di akhir, teman-teman. Oke. Oke. Nah, lalu misalkan ini dia nge-subtract atau ngehilangkan start dan ini, teman-teman, n minus start persatu. Intinya dari kode ini dia menghilangkan white space tadi, teman-teman, yang di awal sama yang di akhir. Oke. Tuh. Lalu pada line 21 sampai 30 ada lagi function yang namanya showList. Nah, kenapa jadi ada function ini? Karena pada program ini tujuannya itu random name picker, yaitu untuk memilih nama-nama random. Jadi di sini pada fungsi ini tujuannya untuk memperlihatkan semua list nama yang akan diacak tadi. Nah, di sini ada cout, ini fungsinya kayak ngeprint, teman-teman. List, lalu di sini ada pengecekan apabila nama-nama list nama-namanya itu kosong. Nih, empty, dicek, akan di print kosong, teman-teman. Jadi setelah ini nanti ada paragraf baru lagi, teman-teman, baru dia ngeprint ini. Nah, terus di return. Jadi kalau namanya kosong udah programnya functionnya selesai. Nah, ini by the way parameternya cuma satu, teman-teman. Kenapa ada vektor nih? Untuk list nama, jadi nggak cuma satu, teman-teman. Nih string bentuk variabel dalamnya tipenya. Nah, lalu di sini ada perulangan yang menggunakan for.
untuk mengulang nama-nama dari ini teman-teman. Jadi di list semua. Nah, biar kita coba sambil aja teman-teman. Nah, jadi misal di sini ada komen yang namanya help. Nah, jadi kelihatan listnya. Nah, misal kita add, terus namanya siapa, misal namanya Salim. Oke, list. Tambah lagi satu. Satria misal. Nah, terus kita nulis. Nah, ini teman-teman. Jadi fungsi perulangan itu untuk ini. Jadi di list semua, di print, terus ada string di depannya. Kayak sesuai lah ya. Oke, lanjut. Untuk show help sendiri, ini hanya untuk ngeprint teman-teman. Ngeprint list komen. Jadi misal kita ketik help. Nah, di sini diperlihatkan semua komen yang ada di program ini teman-teman. Seperti ada add, remove, list, pin, help, and exit gitu. Sesuai lah ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada function lagi. Ini namanya handle name comment. Parameternya ada beberapa. Di sini ada namanya. Sebelum itu fungsi dari function ini dulu ya. Jadi fungsi dari function ini untuk ngehandle komen yang ada namanya, misal kayak add dan remove ini. Jadi dia ada sejenis kayak apa ya, argumen dari komen tersebut. Nah, jadi di parameter ini itu ada namanya, nama yang kita tambahkan di sini, yang argumen nama tadi. Terus ada line ini add, cuman dia ada white space-nya yang di sini. Terus ada prefix ini yang cuman ini, yang add-nya aja nih, gak ada white space-nya. Terus is remove, dia buat ngecek apakah ini program remove atau add. Nah, ini kenapa dibikin jadi dua gini? Ini buat pengecekan teman-teman. Kalau line-nya lebih gede, lebih besar nih, yang seharusnya lebih banyak karena ada white space-nya, lebih besar daripada prefix-nya. Lebih kecil maksudnya daripada prefix-nya. Nih, lebih kecil. Nah, itu otomatis dia nge-return false. Jadi komennya kayak invalid gitu teman-teman. Nah, lanjut. Terus di trim. Nah, ini fungsi pertama tadi yang menghilangkan white space-nya itu dihilangin teman-teman. Nah, line substrate prefix size. Jadi dia cuma ngambil prefix-nya aja. Karena white space-nya itu karena yang lain ini ada white space-nya yang gini. Jadi ada yang ngambil yang ininya aja. Enggak teman-teman. Dia ngambil semua nih line, terus nge-subtract yang ininya aja. Jadi menyisakan namanya teman-teman, yang akhirnya terbentuk jadi nama names tadi. Sorry untuk kesalahan yang tadi teman-teman. Names ini untuk list nama-nama yang berfungsi buat nyari data nama buat comment remove. Jadi kalau dia mau nyari nama itu ada di sini, yang kayak saya bilang tadi. Jadi dari line sini dan line situ ternyata untuk semua teman-teman, dan prefix itu cuman ini add di depan ini. Jadi dia nge-subtract di subtract dari line ininya, dihilangin prefixnya, sama ininya dihilangin nih pakai trim yang tadi. Terus nama ini hasilnya akhirnya jadi variabel name. Lalu kalau name-nya empty, dia ngeprint otomatis nama tidak boleh kosong dan returnnya true. Return true ini untuk bilang kalau function ini tadi invalid. Jadi dia ngeluarin ini terus nggak ngelanjutin lagi. Oke.
Dan kalau misal prefixnya itu is remove, ini nanti ada fungsinya di bawah, ada fungsi, ada kodenya gitu. Nah misalkan is remove, dia otomatis nyari ada gak di parameter variabel ini nama ini. Ini kalau komennya remove, kalau mau ngapus. Nah name, misalkan ini iteration atau pencariannya udah ada gitu, dia otomatis ngeprint ini nama tidak ditemukan. Lalu misalkan ada, else dihapus dari variabel names tadi teman-teman. Nah terus dihapus, terus di print, dihapus namanya. Nah terus misalkan dia komennya bukan remove tapi nge-add, udah otomatis aja langsung ditambahkan ke dalam variabel ini tadi, yang array tadi teman-teman. Ini vektor string ini mirip-mirip aja kayak tipe variabel array. Dan ini apa ini? Simbol dan ini fungsinya nanti untuk supaya dia pakai variabel yang ada di sini teman-teman, variabel yang ini nih. Nah jadi misalkan kita ada ngelakuin perubahan di sini, mana sih? Nah di sini otomatis tuh yang keubah di sini teman-teman, ya ini. Oke. Nah ini udah jelas lah ya dari handle name command. Selanjutnya kita ke function selanjutnya, spin and remove. Nah ini tujuannya buat bentar. Nah misal kita spin, nah ini teman-teman untuk command spinnya. Set. Oke, terpilih Satria, pemenang dihapus dari list Satria. Oke, nah ini salah satu komen dari program ini ya, roulette pick, terpilih dihapus. Oke. Nah untuk parameternya sendiri dia kayak tadi juga ada parameter variable names nih. Terus dicek kalau misalkan variable array names-nya ini kosong, dia ngeprint terus nge-end functionnya. Nah terus ini ada beberapa variable, ada name count ini buat ngehitung namanya ada berapa. Terus ada total spinnya ini 30, ini bisa diatur kayak lebih ke configuration ya, karena dia bentuknya constant juga jadi gak bisa diubah ya dari segi program, maksudnya dari sisi program. Oke, terus total spin ada 30, terus delaynya tiap nge-spin, tiap berubah namanya misalnya dari Satria ke Salib tadi, itu dia nge-add ini delaynya 10 milisecond. Terus ini delay awalnya ada 40 milisecond. Terus ini picket indexnya ini cuman buat kayak tampungan aja, nanti dia ditaruh ke sini soalnya yang menang indeks berapa di dalam array ini gitu. Nah terus di sini ada perulangannya, total spinnya ada berapa tadi, 30 misal, jadi 30 kali dia nge-spin, terus lewat terakhir yang muncul pas random nanti dia menang. Oke, terus nah ini random, pick indeksnya random, terus ini yang print cuman pakai anu tadi di flash jadi misalkan kayak memilih Satria tadi, daripada dia ngeprint baru lagi di bawah, dia nge-flash yang ini terus ngeprint lagi, jadi seakan-akan tuh kayak diedit gitu loh. Nah terus ini ada sleep ini maksudnya kayak ada delay gitu dari perulangan sebelumnya sama perulangan selanjutnya. Jadi misalkan diganti namanya dari Satria ke Salim, itu dia ada delaynya misal 40 milisecond. Nah terus untuk yang perulangan selanjutnya itu nanti jadi 50, 60 karena ada add ininya. Nah karena dia ditambah terus delay milisecondnya, jadi ntar jadi 50, jadi 50, 60, 70,
Nah, kenapa gitu? Itu sebenarnya alasannya buat dramatisir gitu teman-teman, buat bikin orang makin penasaran siapa yang dipilih gitu. Nah, akhirnya kalau udah selesai 30 kali perulangan tadi, terus nama yang terakhir di pick index ini yang random itu nanti menang teman-teman. Set, di print, terpilih namanya siapa, data siapa di random anu ini tadi. Oke, terus ini jadikan variabel teman-teman ya, ini tadi. Ini sebenarnya bisa sih bikin jadi lebih bagus itu. Oke, nah gini misalnya kita coba lagi, kalau aja error teman-teman. Salim Satria spin. Oke, bisa aja. Set. Nah, Salim yang menang. Oke, lanjut. Nah, terus ini namanya di erase kalau dia menang, jadi dia hapus. Misalkan kayak tadi Salim nih yang menang nih, nama Salim itu dihapus dari variabel namesnya. Nah, terus nih di print kayak ini, siapa yang menang, terus namanya siapa yang dihapus. Nah, terus kalau misalkan setelah dihapus itu habis semua gitu, empty, dia ini nggak print gini. Nih misal gini, kita spin lagi nih, cuman kayak gini lah ya, karena udah sisa satu gitu. Nah, ini nge-print semua nama sudah terpilih, sekarang kosong. Oke, udah nggak ada lagi gitu. Nih please, kosong dia. Oke, terus masuk ke main-nya ya. Nah, ini variable names yang dari tadi kita pakai, yang nyimpen list nama-nama orangnya gitu. Terus ada ini print, misalkan kita baru mulai aplikasinya, contoh. Nah, oke, sesuai lah ya. Terus di sini ada perulangan. Perulangan di sini buat ngecek dia masukin komen apa. Nah, misalkan ada kita jelaskan dari atas dulu teman-teman. Ini buat nge-break line aja. Terus ini ada variable line. Nah, di sini ngecek get line, change line. Nah, jadi di sini dia nge-get string dari cin. Cin ini apa yang kita ketik gitu, misal Salim. Nah, ini nanti kita jelasin kalau nanti dari kenal ini logiknya dari mana. Intinya dia nge-get cin ini Salim, string berbentuk Salim tadi ke dalam line. Nah, terus udah selesai, masuk udah dia ke sini ke dalam variable line. Nah, terus ini dibersihin dulu teman-teman. Jadi walaupun misalkan ada spasi di depan terus Salim, itu nanti dapatnya Salim juga. Misalkan kayak ini spin. Nah, padahal di depan ada ini. Jadi itu fungsi dari function trim ini tadi. Nah, ini. Terus di sini ada beberapa list komennya. Yang pertama, kalau komennya help, dia nge-show help function di atas tadi teman-teman. Yang help bikin ini. Nah, terus ada list. Misal kita add Salim, add Satria. Nah, list. Yep, ada dua nih kan. Dia nge-show list. Nah, ini fungsinya. Oke, terus ada exit. Nah, kalau exit ini udah stop teman-teman, jadi programnya mati gitu. Kita tes ini di akhir aja ya. Nah, ini yang dua nih, yang add sama remove. Jadi fungsi function ini tadi nge-handle dari dua komen itu. Misalkan dia nge-add ini variable list namanya, terus nih ada line-nya, line ini yang semuanya tadi. Terus ada prefixnya di depan apa, ada add, ada remove. Terus ini tadi false,
apakah dia remove atau add gitu. Ini kan add jadi false saja, ini remove jadi true karena nama parameternya is remove, jadi kalau remove dia true. Oke, lanjut. Jadi oh ya, kita belum coba remove ya. Jadi kan di list ada 2 tuh, jadi misalkan kita remove si Salim tapi namanya salah, jadi dia tidak nemu. Oke, misal remove Salim, nah dihapus Salim, list, nah sisa 1 kan. Oke, kita add lagi si Satria. Oke, list, nah ada 2. Nah untuk spin tadi langsung aja dia pakai function spin tadi. Set, oke. Terus kita spin. Oh iya, namanya Satria dua-duanya. Add si Salim misalkan. Terus di spin. Nah kan dia makin lama makin lambat kan. Buat dramatisir aja teman-teman. Sama itu kayak 10 millisecond, jadi nggak terlalu beda juga ya. Oke, pilih. Nah, lalu misalkan nggak ada semua nih komennya nih. Add, remove, nggak ada, spin, nggak ada. Jadi dia nge-print komen tidak dikenal, misal tes. Nah, nggak ada, disuruhnya ngetik help tuh. Nah, misalkan kita ketik exit, set, bye gitu. Oke. Nah, itu ya kurang lebih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, presentasikan, dan jelaskan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua dan Bapak Alam, Bapak Nur Alam Syah, maaf Pak. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.